Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik bukan? Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada saat ini saya akan menerangkan peran dan metode Wali Songo dalam penyebaran ajaran agama Islam. Peran dan metode Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran ini adalah: 1. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan para Wali Songo dalam peran Wali Songo dalam penyebaran ajaran Islam. 2. Peserta didik mampu menganalisis peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. 3. Peserta didik dapat mempresentasikan mengenai sejarah dan perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia. 4. Peserta didik mampu menyatakan metode dakwah para Wali Songo sesuai dengan tuntunan agama. Serta yang nomor 5, peserta didik dapat sikap sederhana, tekun, damai, dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, menghargai adat istiadat, dan membedakan keyakinan. Masuk pada pengertian Wali Songo. Dinamakan Wali Songo karena jumlahnya walinya ada 9, dan Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Kata Songo, sanga, berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab itu bahasa Arab berarti mulia. Artinya ada 9 tokoh bersifat mulia. Sebuah majelis dakwah pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wali Allah Subhanahu wa taala yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Sejarah dan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam ini disebarkan oleh Wali Songo yang nomor 1 sekarang, Sunan Gresik. Nama walinya Maulana Malik Ibrahim, lahir di Samarkand, Asia Tenggara pada awal abad 14 Masehi. Pertama kali menyebar agama Islam di Leran, Manyar, Gresik. Melakukan dakwah ketika berdagang di dekat pelabuhan dan menjadi tabib. Cara dakwahnya adalah dengan menjalin silaturahmi dan bergaul dengan semua kalangan masyarakat. Berhasil membangun pesantren di Laren, Gresik, dan membangun masjid. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gaburawetan, Gresik. Yang nomor 2 adalah Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi. Berdakwah di wilayah Ampel Denta atau daerah Surabaya. Mulai dakwahnya dengan membangun pesantren Ampel Denta dan mengkader santrinya untuk menyebarkan Islam. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah muridnya, mengenal prinsip Moh Limo dalam dakwahnya. Metode dakwahnya juga dengan menjalin kekerabatan melalui pernikahan dengan penguasa Majapahit. Beliau meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak. Yang nomor 3 sekarang, Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Maulana Magdum Ibrahim, lahir tahun 1456 Masehi, yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Menguasai ilmu fikih, usuluddin, tawasul, seni, sastra, arsitektur. Menyebarkan agama Islam dengan menyesuaikan corak kebudayaan masyarakat Jawa, yaitu wayang dan gamelan. Menciptakan gending-gending bernilai keislaman, mengubah suluk wiji dan tombok ati. Diperkirakan wafat tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Nomor 4, Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku, lahir tahun 1442 dan putra dari pasangan Maulana Ishak dan Dewi Sakardadu, merupakan murid Sunan Ampel.
memulai dakwahnya di daerah Giri dengan membangun pesantren dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin karena ketajaman basirohnya dan ilmu laduninya. Dalam pembelajaran beliau menggunakan metode lagu dan permainan yang menyenangkan, contohnya permainan cublak suweng. Sangat berpengaruh dalam pemerintahan Kesultanan Bintoro Demak sebagai ahli tata negara. Nomor 5, Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Qasim atau Syarifuddin. Lahir tahun 1470 Masehi dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dikenal karena kegiatan sosialnya, pelopor penyantunan anak yatim dan orang sakit. Pesantrennya bersifat mandiri sebagai wilayah pendidikan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Menciptakan tembang Mocopat, Macapat, dan Pangkur, Gamelan Singo Mengkok merupakan peninggalannya. Diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Nomor 6, Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Said, lahir tahun 1450 Masehi di Tuban. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatikta, Adipati Tuban. Ia murid Sunan Bonang. Dikenal sebagai sosok yang berjiwa besar, berpikir tajam, intelek asli suku Jawa. Berdakwah melalui kesenian dan kebudayaan antara lain kesenian wayang, kulit, dan tembang Solo. 7, Sunan Kudus. Nama aslinya Ja'far Shodiq, lahir tahun 1400 Masehi, putra dari Sunan Ngudung. Memiliki gelar al-ilmi, orang yang berilmu luas. Strategi dakwahnya yang digunakan dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Dalam pemerintahan Kesultanan Demak, beliau dipercaya sebagai panglima perang, penasihat sultan, mursyid torekoh, dan hakim pengadilan negara. Peninggalannya yang terkenal adalah Masjid dan Menara Kudus. Diperkirakan wafat tahun 1550 Masehi di dekat Masjid Kauman Kudus. Nomor 8, Sunan Muria. Nama aslinya Raden Umar Said dan Raden Said atau Raden Said, lahir tahun 1450 Masehi, merupakan anak dari Sunan Kalijaga. Wilayah dakwahnya disebar di sekitar di sekitar Pegunungan Muria yang mengutamakan dakwah di daerah pedesaan. Dakwahnya yang menyesuaikan dengan adat sekitar dan jiwa sosialnya yang tinggi membuat Islam mudah diterima. Ia juga berdakwah melalui kesenian. Salah satu karyanya adalah Kinanti dan Sinom. Waktu wafatnya tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi masyarakat menetapkan setiap tanggal 15 Syuro Muharram makamnya terletak di belakang masjid peninggalan Sunan Muria. Nomor 9, sekarang yang terakhir, Sunan Gunung Jati. Nama aslinya Syarif Hidayatullah, lahir tahun 1448 Masehi, dikenal sebagai sosok yang cerdas dan tekun menuntut ilmu. Berguru dengan Syekh Maulana Ishaq di Aceh dan Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati diminta menyebar agama Islam di Cirebon dan kemudian melanjutkan penyebaran ke wilayah Banten, mendirikan pesantren di Cirebon dan melakukan pendekatan politik dengan para tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Wafat tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati. Teladan Wali Songo diantaranya adalah: 1. Melakukan dakwah Islam secara ikhlas. 2. Mengajar semangat dalam penyebaran agama Islam dengan jaminan keberuntungan akhirat. Selalu berdakwah dengan cara yang bijak dan tawaduk. Mengajar Islam sebagai ajaran kebenaran yang dikemas menjadi logan atau patah tertentu. Terakhir, melalui memberikan keteladanan, selalu memberikan keteladanan terhadap sikap-sikap terpuji dalam mendakwahkan Islam. Ibroh mempelajari peran dan metode Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu 1. Semangat dalam berdakwah, ikhlas dalam berdakwah, mencari ilmu untuk bekal berdakwah, mengetahui kultur dan kesukaan masyarakat,
dilakukan dengan bijak sehingga tidak terkesan memaksa dan mempersulit. Sekarang masuk pada kesimpulan. Wali Songo adalah 9 wali Allah SWT yang tampil menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dalam menyebarkan agama Islam, para wali Songo menggunakan berbagai metode seperti mendekati melalui kesenian. Adapun nama-nama wali Songo yakni Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria, Sunan Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Demikian pelajaran hari ini yang sudah materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.